Disinilah awal mula ayahnya melakukan perjanjian dengan jin, di mana guru dari ayahnya itu menawarkan jika ingin cepat membuat kakek menderita, ayahnya harus melakukan perjanjian dengan jin, yang dimana perjanjian tersebut mengharuskan putri menikah dengan jin itu. Sampai kapanpun kamu tidak akan pernah bertahan lama jika menikah, dan tidak akan mempunyai keturunan, karena akulah suami. Setiap kali kamu mengalami keguguran, itu adalah anakku. Aku berhak membawanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Robi, host dari channel Sketsa Malam. Kali ini saya akan membawakan cerita horor kisah nyata dari akun Twitter @cerita_setan. Bagi teman-teman yang lebih suka membaca, bisa langsung kunjungi akun Twitternya. Tapi bagi teman-teman yang lebih suka mendengarkan, bisa langsung simak cerita berikut ini. Oh ya, sebelum masuk ke ceritanya, bagi yang memiliki kisah horor nyata, bisa banget kirim ceritanya ke email kami di sketsamalam.id@gmail.com. Jika suka dengan channel ini, bisa langsung di subscribe channel Sketsa Malam. Oke, tanpa basa-basi, cerita horor dimulai. Kali ini saya akan membagi cerita pengalaman mistis dari salah satu narasumber, sebut saja namanya Putri. Nama ini saya samarkan karena alasan privasi, di mana Putri menjadi korban tumbal dari perjanjian daun hitam yang dianut oleh ayahnya sendiri. Kejadian ini terjadi saat Putri menginjak usia 4 tahun, berawal dari keegoisan ayah, ibu, dan keluarga ibu Putri, di mana saat itu kakek Putri mengetahui hubungan ayah dan ibunya. Bukan tanpa alasan kakek melarang keras ibunya mempunyai hubungan dengan ayah, dikarenakan kakek yang saat itu seorang yang terpandang dengan harta yang melimpah, sementara ayah Putri hanya orang biasa yang kurang berkecukupan. Putri bercerita waktu itu saking tidak sukanya kakek kepada ayahnya, kakek sampai membayar preman untuk memukuli ayahnya Putri. Tapi karena waktu itu ayah sangat mencintai ibu, dan begitu pun sebaliknya, mereka masih tetap nekat melanjutkan hubungannya secara diam-diam. Tapi itu tidak berlangsung lama karena kakek akhirnya mengetahui hubungan mereka lagi. Di situ ayahnya Putri menjadi bulan-bulanan preman kampung. Sejak kejadian itu, ayahnya Putri pergi menghilang dari kampung menuju Pulau Jawa untuk mendatangi satu gunung di daerah Jawa Tengah. Selama kurang lebih 1 tahun, ayahnya Putri berburu, dan selama itu ibu mencari keberadaan ayah. Bahkan saat ibunya Putri akan dijodohkan oleh kakek pada waktu itu, ibunya pun menolaknya. Dari hasil ayahnya Putri berguru, ia dibekali satu kitab yang di dalamnya terdapat amalan atau tata cara ritual. Ayahnya pun bercerita bahwa ritual itu yang tidak lain adalah pemanggil setan atau jin, di mana jin tersebut disuruh oleh ayah untuk mengganggu keluarga ibu, terutama kakeknya Putri. Entah apa yang terjadi, kakek yang tadinya sangat menentang keras hubungan ibu dan ayah, tapi sejak ayahnya Putri melakukan ritual itu, kakek pun menjadi baik, bahkan langsung merestui ayah dan ibunya Putri menikah pada waktu itu. Kesempatan itu tidak dilewatkan oleh ayahnya Putri dan langsung menikahinya. Acara pernikahan dilaksanakan dengan sangat mewah dan dilangsung selama 3 hari 3 malam. Mulai dari acara dangdut sampai acara lain dilangsungkan, yang membuat orang-orang heran. Semua biaya pernikahan ditanggung oleh kakeknya Putri. Malahan ayahnya Putri tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Singkat cerita, hari, bulan, dan tahun pun berganti sampai ibunya melahirkan Putri. Dan di saat Putri berusia 4 tahun, di sini awal mulai sifat ayahnya berubah. Ayahnya yang saat itu dipercayai oleh kakeknya Putri untuk menjalani usaha keluarga, maka kakek sampai mempercayakan sepenuhnya kepada ayahnya Putri. Di saat Putri berusia 4 tahun, sifat jelek ayahnya muncul,
mulai dari malas-malasan bekerja, bahkan sampai main perempuan. Setiap hari yang ayahnya lakukan hanya menghambur-hamburkan uang dengan perempuan. Mungkin efek ritual yang dulu mulai luntur, dan akhirnya kakeknya kembali murka. Semua aset dan fasilitas diambil alih oleh kakeknya, dan ayahnya Putri diusir dari rumah. Karena pada saat itu juga ibunya Putri sudah sangat sakit hati dengan kelakuan ayah, dan akhirnya ibunya Putri menggugat cerai. Mendengar itu, ayahnya Putri tentu tidak mau, karena selama ini apa yang ayahnya punya adalah harta dari keluarga ibunya Putri. Tapi saat itu ibunya Putri sudah benar-benar tidak tahan. Meski ayahnya tidak terima, pada akhirnya ayah dan ibunya resmi bercerai. Dari kejadian perceraian dan diusirnya dari rumah, ayah Putri kembali lagi untuk mendatangi tempat ritualnya yang dulu pernah ia lakukan. Melakukan apa yang dilakukannya dulu, berharap kakek dan ibunya Putri dapat menerimanya lagi. Tapi ritual yang kedua ini gagal, karena sebelum melakukan ritual ada syarat yang dia lupa, yaitu puasa muti selama 40 hari. Sepeninggal ayahnya ke Jawa Tengah, ibu Putri memutuskan untuk menikah kembali dengan tetangganya, yang tidak lain adalah teman ayahnya Putri sendiri. Namun usianya jauh di bawah ibunya Putri. Entah siapa yang memberitahu ayahnya Putri, karena 3 hari berselang pernikahan, ayahnya Putri datang ke rumah kakek dengan membawa golok mencari ibu dan suami barunya tersebut. Saat ayahnya datang, dia langsung mengamuk dan ingin menyerang ibu, kakek, dan ayah tiri Putri. Tapi beruntung karena dihadang oleh preman yang menjaga rumah kakek. Singkat cerita, karena ayahnya waktu itu merasa kecewa oleh ibu dan kakeknya Putri, apalagi sekarang ibunya menikah dengan teman ayahnya sendiri dan membuat ayahnya Putri menjadi gelap mata. Waktu itu ayahnya Putri kembali berburu, tapi kali ini ayahnya Putri langsung meminta pada gurunya dan ingin segera menumbangkan kakek dengan cara membuat kakeknya Putri bangkrut. Disinilah awal mula ayahnya melakukan perjanjian dengan jin, di mana guru dari ayahnya itu menawarkan jika ingin cepat membuat kakek menderita, ayahnya harus melakukan perjanjian dengan jin, yang dimana perjanjian tersebut mengharuskan Putri menikah dengan jin itu. Yang dimaksud di sini adalah menikah secara gaib ya. Putri yang saat itu tidak tahu apa-apa harus menjadi korban keegoisan kedua orang tua. Dan benar saja, dilakukannya perjanjian itu, Putri mulai merasakan hal-hal aneh, di mana Putri yang masih di usia itu tapi sudah mengalami mimpi basah yang seharusnya terjadi pada perempuan dewasa, bukan pada anak usia 4 tahun seperti Putri. Di dalam mimpinya, Putri sering didatangi oleh sosok hitam besar yang langsung memaksa berhubungan badan. Putri yang saat itu belum paham dan tidak tahu apa yang ia rasakan saat itu, hanya bisa diam tanpa berani untuk bertanya pada siapapun dengan apa yang terjadi padanya. Ritual perjanjian antara si ayah dan jin tersebut akhirnya berhasil dilakukan. Terbukti, hanya dalam waktu 3 bulan saja kakeknya Putri mengalami kebangkrutan. Usaha yang kakeknya rintis dari dulu sekarang mulai habis dan melemah. Di waktu 3 bulan proses kakeknya mengalami kebangkrutan, ada hal-hal aneh yang setiap harinya terjadi di rumah ataupun di tempat usaha kakeknya. Hal aneh yang pertama terjadi di gudang penyimpanan padi dan beras yang berada di belakang rumah, di mana tempat penyimpanan yang kakeknya khususkan untuk menyimpan stok hasil panen itu banyak ditemukan ular hitam dengan berbagai bentuk, dari mulai yang terkecil sampai ukuran 3 meter. Mungkin jika hanya ular biasa jumlahnya hanya beberapa ekor saja, tapi yang ditemukan jumlahnya puluhan bahkan ratusan.
Terdapat di tengah gundukan karung bergelantungan di atap. Bahkan saat orang suruhan kakeknya mengangkat beberapa karung beras, terlihat ular itu seperti menyembur keluar dari tanah. Padahal selama berpuluh-puluh tahun tidak pernah ada kejadian seperti itu. Jikapun ada, hanya 1 atau 2 ekor saja. Itu pun ular sawah atau ular biasa. Tapi ini jumlahnya ratusan dengan warna ular hitam pekat. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mengambil hasil panen, tapi hasilnya nihil. Karena setiap mengangkat atau mengambil karung berisi beras dan padi itu, pasti ular-ular itu semakin bermunculan. Ada satu hal yang membuat semuanya heran. Dari sekian banyak ular, tidak ada yang menyerang kakeknya Putri dan para pekerja. Padahal secara logika sifat ular jika diganggu atau didekati, kalau tidak kabur pasti menggigit, tapi tidak pada ular-ular ini. Terlihat hanya menggeliat-menggeliat saja. Dan jika diangkat menggunakan kayu, ular itu tidak melawan, terkesan hanya diam saja. Melihat hal tersebut, kakeknya kesal karena semakin diusir dan disingkirkan, ular itu seperti tidak ada habisnya, bahkan semakin banyak. Yang kakeknya takutkan, ular-ular itu menjalar ke tempat lain atau masuk ke dalam rumah. Pada akhirnya, dengan sangat berat hati, kakeknya Putri memutuskan untuk membakar gudang penyimpanan padi dan beras tersebut. Meski masih terdapat banyak padi dan beras di dalam sana, namun kakeknya tidak ingin ular-ular tersebut masuk ke dalam rumahnya atau ke rumah warga. Disaksikan oleh warga, RT dan RW. Kakeknya pun membakar gudang penyimpanan itu. Nenek, ibu, dan keluarganya Putri yang lainnya pun sangat bersedih melihat semuanya, termasuk warga yang menyaksikan kejadian pada saat itu. Tak butuh waktu lama, proses pembakaran gudang pun selesai. Dan alangkah terkejutnya Putri dan semua warga yang menyaksikan ketika mengetahui tidak ada satu pun bangkai ular atau bekas ular terbakar. Yang tersisa hanya puing-puing dan sisa-sisa beras yang tidak terbakar sempurna. Karena merasa penasaran, satu persatu puing-puing diangkat. Bahkan karung yang berada di tumpukan bawah diangkat semua. Tapi tidak ada satupun terdapat bangkai atau tanda-tanda bekas ular terbakar. Melihat hal aneh yang terjadi saat itu, kakeknya berpikir dan merasa ada yang tidak beres. Namun saat itu mereka semua belum tahu apa-apa. Dan siapa yang sudah tega berbuat seperti ini? Hal aneh yang terjadi di gudang tempat penyimpanan padi belum diketahui penyebabnya. Kembali kakeknya Putri mengalami musibah lainnya, di mana sawah kakeknya yang harusnya siap panen mengalami gagal panen dikarenakan diserang oleh hama yang menyebabkan 2 hektar lebih rusak semuanya. Sementara sawah warga yang berada dekat dengan sawah kakeknya tidak ada satupun yang terserang oleh hama itu, yang menyebabkan kerugian yang sangat besar saat itu. Ditambah usaha kakeknya Putri yang lainnya mengalami kerugian serupa. Akibat dari kejadian tersebut membuat kakeknya jatuh sakit. Sudah hampir 1 tahun kakeknya tidak mempunyai penghasilan dikarenakan setiap kakeknya memulai selalu gagal. Begitupun dengan sawahnya. Setiap akan panen pasti selalu habis diserang hama. Sementara sawah warga yang lain tidak mengalami hal tersebut. Akhirnya dengan berat hati kakeknya menjual semua sawahnya. Semenjak saat itu ekonomi keluarga mereka mengalami masalah karena andalan mereka hanya dari usaha dan sawah kakeknya saja. Hal tersebut yang mengharuskan keluarganya Putri sedikit mengirit. Masalah ekonomi yang mereka alami membuat sikap ibunya Putri menjadi berubah kepada Putri. Putri yang dari dulu tidak pernah mengalami kekerasan, dibentak oleh ibunya pun tidak pernah.
tapi sekarang semuanya berbeda. Bukan hanya bentakan saja. Jika ibunya Putri sedang kesal atau ada masalah, pasti Putri yang jadi sasarannya. Singkat cerita, beberapa tahun pun berlalu. Kini Putri sudah beranjak dewasa, tetapi mimpi yang terus menghantuinya itu masih tetap terjadi di malam-malam tertentu. Pada saat itu, Putri belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Dan inilah yang akan menjadi penyebab mimpi buruknya sampai saat ini. Tepat saat usianya menginjak 26 tahun, Putri memutuskan untuk menikah. Namun pernikahannya tidak bertahan lama. Padahal rumah tangganya saat itu tidak ada masalah, bahkan bisa dibilang harmonis. Tapi entah kenapa suaminya memutuskan untuk menceraikan Putri dengan alasan yang tidak jelas. Sempat Putri mencoba kembali membuka hati, tapi tetap saja sama. Setiap ada lelaki yang mendekati Putri dan ingin menikahinya, tapi selalu saja gagal. Lagi-lagi dengan alasan yang tidak jelas. Selang 2 bulan, Putri kembali dekat dengan seseorang yang pada akhirnya sampai melangsungkan pernikahan. Pada waktu itu, Putri sempat hamil. Namun lagi-lagi Putri mengalami keguguran. Dan yang lebih parahnya kembali, suaminya menceraikan Putri. Dari usia 26 tahun sampai 28 tahun, Putri sudah menikah sebanyak 5 kali. Tapi tetap selalu gagal. Dan selama 5 kali itu, Putri selalu mengalami keguguran. Dan mimpi pun semakin menghantuinya, di mana sosok yang datang di mimpi itu selalu memintanya untuk melayani selainnya suami istri. Sampai di suatu malam, sosok itu sempat berkata, "Sampai kapanpun kamu tidak akan pernah bertahan lama jika menikah. Tidak akan mempunyai keturunan, karena akulah suamimu. Dan setiap kali kamu mengalami keguguran, itu adalah anakku. Aku berhak membawanya." Dari mimpi itu, Putri mencoba untuk bertanya-tanya ke sana kemari. Sudah beberapa orang pintar yang ia datangi, namun tak satu pun yang bisa menjawab apa yang sedang Putri alami. Sampai di suatu hari, temannya Putri menyarankan untuk ruqyah, yang tepatnya tidak jauh dari rumah temannya tersebut. Singkat cerita, Putri diantar temannya pergi ke tempat ruqyah yang direkomendasikan oleh temannya itu. Setelah sampai dan bercerita kepada Pak Ustadz, akhirnya proses ruqyah pun dilakukan. Dimulai dari Pak Ustadz membacakan beberapa ayat Al-Quran. Putri masih sadar, tapi saat jari-jari Pak Ustadz seperti menusuk-nusuk di punggung, yang Putri rasakan saat itu punggungnya seperti terbakar. Dan Putri merasakan seperti ada banyak duri yang menancap di punggungnya. Tak lama pandangannya seketika menjadi gelap dan ia tidak sadarkan diri. Menurut penuturan temannya, saat Putri tidak sadarkan diri, dia mengalami kerasukan dan mengamuk sambil berteriak kesakitan. Hingga makhluk yang ada di tubuhnya pun memberitahukan semuanya. Makhluk itu memberitahu siapa dalang dibalik semua ini, yang tak lain adalah ayahnya Putri sendiri. Di mana dalam perjanjian itu, sampai kapanpun Putri tidak akan pernah bertahan lama jika menikah. Dan setiap ada orang yang mendekatinya, pasti ujungnya selalu menjauh. Dan Putri pun tersadar kembali. Setelah Putri langsung disuruh mandi, entah dari mana saat Putri mengguyurkan air, tiba-tiba ada beberapa kelabang jatuh dari badannya yang ikut tersiram. Sontak Putri pun kaget dan langsung cepat-cepat menyelesaikan mandinya. Seselesainya Putri memberitahukan kejadian tadi kepada Pak Ustadz, dan Pak Ustadz menjawab itu adalah salah satu gangguan yang ada di dalam tubuhnya. Putri disarankan untuk menemui ayahnya untuk mencabut perjanjian tersebut, karena hanya ayahnya lah yang bisa mengakhiri perjanjian itu. Tak ingin berlama-lama, besoknya Putri menuju rumah ayahnya yang jaraknya sangat jauh dari tempat tinggal Putri.
karena di luar kota. Singkatnya, Putri sampai di rumah beliau. Meski dengan perasaan was-was, akhirnya Putri memberanikan diri untuk bertanya langsung tentang apa yang telah terjadi kepadanya dan kepada kakeknya. Di situ ayahnya langsung meminta maaf kepada Putri dan menjawab kalau dia melakukan semua ini dengan terpaksa. Dia merasa sakit hati dengan ibu dan kakeknya Putri karena ibunya Putri telah menikah lagi dengan teman ayahnya. Di situ Putri hanya terdiam dan berkata, semua ini kesalahan ayah. Kakek mengusir ayah dari rumah, ibu meninggalkan ayah dan menikah lagi karena ayah gelap mata dengan harta dan perempuan. Putri menatap ayahnya sambil berucap, aku adalah anakmu sendiri yang dijadikan tumbal perjanjian ilmu hitam antara ayah dengan jin. Kenapa ayah tega melakukan itu? Sontak ayahnya yang mendengar pertanyaan Putri tersebut merasa semakin menyesal. Ternyata yang ayahnya lakukan itu adalah salah. Dia pikir dia bisa merasakan senang dan puas saat melihat kakek dan ibunya Putri hancur. Tapi ayahnya salah. Sekarang Putri yang harus menanggung akibat dari keegoisan ayahnya. Kini semuanya sudah terjadi dan sudah terlanjur. Putri memohon kepada ayahnya untuk membatalkan ritual perjanjiannya dengan jin itu. Putri merasa lelah. Selama 24 tahun dia terus-menerus diganggu dan harus mengalami mimpi buruk didatangi sosok hitam. Tetapi di sini ayahnya sekali lagi memohon maaf kepada Putri karena ayahnya Putri tidak bisa mengakhirinya karena guru dari ayahnya tersebut sudah meninggal dan kitab atau buku bacaan mantra pun sudah hilang. Ayahnya sudah mencoba tapi tetap saja tidak bisa. Mendengar jawaban dari ayahnya, seketika itu jantungnya serasa berhenti. Apa aku harus mengalami ini selamanya? Hari dan bulan pun berganti. Putri harus pasrah menerima semuanya akibat dari keegoisan orang tuanya. Putri yang harus menanggung semuanya. Banyak sudah yang berusaha mendekati Putri, tapi akhirnya selalu pergi tanpa sebab. Sampai di suatu hari, dia bertemu dengan seorang laki-laki yang awalnya hanya sekedar teman curhat semua masalahnya. Putri curahkan kepadanya dan dia mau menerima dan tidak mempermasalahkan masa lalunya. Dan akhirnya mereka menikah. Pernikahan Putri genap menginjak 1 tahun. Akhirnya Putri kembali hamil. Karena Putri takut kehamilan ini kembali gagal atau keguguran, Putri pun memutuskan untuk tinggal di dekat tempat Pak Ustadz yang dulu meruqyahnya. Selama kehamilan itu, Putri tidak pernah bermimpi didatangi sosok jin itu lagi. Sampai akhirnya Putri pun sangat bahagia. Akhirnya anaknya selamat dan Putri melahirkan seorang anak perempuan yang sangat cantik. Tapi kebahagiaannya tidak lengkap karena lagi dan lagi suaminya tiba-tiba menceraikan Putri dengan alasan yang sangat tidak jelas. Tapi kali ini Putri tidak mempermasalahkannya. Sekarang Putri sudah memiliki anak yang sangat Putri inginkan sejak dari dulu. Dan alhamdulillah sekarang anaknya berusia 3 tahun. Dan sampai saat ini Putri membagikan cerita ini. Mimpi itu masih selalu hadir, tetapi tidak sesering dulu. Oke, itu tadi cerita kisah nyata yang kita ambil dari thread Twitter akun Cerita Setan. Bagi yang ingin membacanya, bisa langsung mampir-mampir ke akun Twitter Cerita Setan. Link saya taruh di deskripsi. Oke, segitu aja cerita horor kali ini. Saya Robi, sketsa malam.